Coba perhatikan baik-baik. Mengapa sebuah serial kartun komedi anak-anak yang begitu populer di seluruh dunia memilih judul dengan menyertakan kata krayon? Apakah itu murni kebetulan atau ada rahasia kelam yang disembunyikan dari kita semua? Selamat datang di episode kali ini, di mana kita akan membongkar salah satu urban legend paling gelap, paling menyedihkan, dan paling mengerikan di Jepang. Mungkinkah dunia penuh tawa dan kekonyolan yang selalu kita saksikan di layar kaca sebenarnya hanyalah sebuah delusi menyedihkan dari seorang ibu yang meratapi kematian tragis anak sulungnya? Mari kita selami misteri kelam di balik senyum tanpa dosa seorang bocah berusia 5 tahun. Hampir semua dari kita tumbuh bersama tingkah konyol dan tawa lepas dari serial animasi ini. Kita mengenalnya sebagai bocah 5 tahun yang selalu ceria, usil, dan seringkali membuat ibunya naik darah. Kehidupan keluarga Nohara tampak begitu sempurna dalam ketidaksempurnaannya. Sebuah potret keluarga kelas menengah Jepang yang hangat. Namun, di balik warna-warna cerah dan animasi yang menggemaskan itu, bersembunyi sebuah desas-desus kelam di forum-forum internet bawah tanah Jepang. Sebuah teori konspirasi yang menyebutkan bahwa bocah dengan alis tebal ini sebenarnya tidak pernah tumbuh dewasa karena nyawanya telah direnggut secara paksa bertahun-tahun yang lalu. Cerita bermula dari sebuah kisah tragis yang konon menjadi inspirasi rahasia sang kreator. Di sebuah jalanan kota di Jepang yang diselimuti kabut tipis pada akhir tahun 90-an, sebuah insiden mengerikan terjadi. Sang ibu yang sedang sibuk berbelanja mengalihkan pandangannya hanya untuk 1 detik. Namun 1 detik yang fatal itu mengubah segalanya. Sang adik perempuan yang masih bayi merangkak perlahan ke tengah jalan raya tanpa menyadari ada bahaya besar yang melaju dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Di saat itulah, sang kakak yang baru berusia 5 tahun menyadari ancaman yang mengintai nyawa adiknya. Tanpa berpikir panjang, bocah berusia 5 tahun itu berlari sekuat tenaga. Ia menerjang maju ke tengah jalan beraspal untuk menyelamatkan adiknya dari terjangan mesin pembunuh berlapis baja. Sayangnya, takdir berkata lain. Meskipun ia berhasil mendorong sang adik hingga selamat ke pinggir jalan, tubuh mungilnya sendiri tak mampu menghindar. Sebuah hantaman keras memecah keheningan hari itu. Ban mobil berdecit hebat, diiringi suara rem yang memekakkan telinga. Dan dalam sekejap, warna merah mengubah jalanan yang tadinya damai menjadi arena tragedi berdarah. Nyawa bocah kecil itu melayang seketika di tempat kejadian. Misai, sang ibu hanya bisa mematung. Darahnya seakan berhenti mengalir saat melihat tragedi nahas itu tepat di depan matanya. Raungan tangis kepedihan yang menyayat hati pecah, menggema di seluruh penjuru jalan yang perlahan diguyur hujan lebat. Rasa bersalah yang tak tertahankan menghantam jiwanya layaknya palu godam. Mengapa ia harus mengalihkan pandangannya? Mengapa ia tidak mengawasi anak-anaknya dengan lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar, menyiksa batinnya, merobek-robek hatinya hingga ke batas kewarasan yang paling ujung. Hari-hari setelah pemakaman adalah neraka dunia bagi keluarga tersebut. Sang ibu yang kehilangan separuh jiwanya mulai mengurung diri di dalam kamar yang gelap dan pengap. Ia menolak untuk makan, menolak untuk berinteraksi dengan dunia luar, dan perlahan-lahan mulai kehilangan cengkramannya pada realitas. Ruangan itu menjadi saksi bisu kehancuran mental seorang ibu. Trauma yang terlalu berat membuat otaknya menciptakan sebuah mekanisme pertahanan yang mematikan. Di tengah puing-puing keputusasaannya, ia mulai mencari jalan keluar dari kenyataan yang menyakitkan ini. Dalam pencariannya yang putus asa akan sisa-sisa kenangan sang anak, ia menemukan sebuah barang peninggalan yang akan mengubah segalanya.
sebuah kotak krayon milik mendiang anaknya yang tergeletak berdebu di sudut ruangan di bawah tempat tidur. Krayon-krayon yang dulunya sering digunakan sang anak untuk menggambar dunia imajinasinya yang polos, kini berpindah tangan. Saat jari-jari gemetarnya menyentuh batang-batang krayon tersebut, sebuah percikan delusi mulai menyala di dalam pikirannya yang sudah rapuh. Dengan air mata yang terus mengalir membasahi pipinya, sang ibu mulai mengambil sebatang krayon dari kotak tersebut. Ia meraih sebuah buku gambar kosong dan mulai menggoreskan warna-warna di atas kertas putih. Di setiap goresannya, ia menuangkan semua kenangan, semua cinta, dan semua harapan yang telah hancur lebur. Ia tidak sedang sekadar menggambar, ia sedang menghidupkan kembali anaknya di dalam pikirannya. Ia mulai melukiskan kehidupan sehari-hari yang seharusnya mereka jalani, andaikan kecelakaan tragis itu tidak pernah terjadi. Inilah jawaban dari pertanyaan di awal penelusuran kita. Mengapa judulnya menggunakan kata krayon? Kata tersebut bukan merujuk pada alat gambar biasa yang ceria, melainkan merujuk pada krayon peninggalan sang anak yang digunakan oleh sang ibu untuk menciptakan sebuah dunia delusi. Seluruh cerita, seluruh karakter pendukung, teman-teman sekolah, hingga anjing peliharaan mereka, semuanya hanyalah ciptaan dari pikiran seorang ibu yang sakit. Ia menggambar sang anak sedang bermain, pergi ke sekolah, dan melakukan kenakalan-kenakalan konyol, semata-mata untuk mengobati rasa bersalahnya. Di dalam dunia ciptaannya, sang anak akan selalu berusia 5 tahun. Ia tidak akan pernah bertambah tua, tidak akan pernah lulus sekolah, dan yang paling penting, ia tidak akan pernah mati. Sang ibu telah mengunci waktu dalam goresan krayonnya yang berantakan. Setiap episode komedi yang mengundang tawa dari para penonton, pada hakikatnya adalah manifestasi dari tangisan pilu dan kesedihan tanpa akhir di dunia nyata. Dunia yang penuh warna itu hanyalah tirai tipis yang menutupi kenyataan bahwa ruangan tersebut sebenarnya gelap, dingin, dan dipenuhi oleh keputusasaan. Sang ayah, Hiroshi, yang juga hancur hatinya akibat kehilangan putranya, kini harus menghadapi kenyataan pahit melihat istrinya perlahan-lahan kehilangan akal sehat. Berulang kali ia berdiri di ambang pintu, mencoba mencari cara untuk menyadarkan sang istri dan membawa kembali pikirannya ke dunia nyata. Namun setiap usahanya sia-sia belaka. Sang ibu terlalu dalam tenggelam di lautan fantasinya. Baginya, dunia di dalam buku gambar krayon itu jauh lebih nyata dan lebih bisa diterima dibandingkan dunia nyata di mana sang anak sulung telah tiada. Urban legend ini semakin menguat dengan desas-desus tentang keterlibatan sang kreator asli. Menurut cerita yang beredar luas di forum kegelapan internet, sang seniman manga sebenarnya mengetahui kisah tragis keluarga ini dan terinspirasi untuk membuatkan sebuah memorial melalui komiknya. Namun ada pula rumor yang menyebutkan bahwa ia menyembunyikan sebuah draft rahasia, di mana alur cerita tiba-tiba berubah menjadi gelap. Warna-warna cerah memudar menjadi monokrom, mengungkapkan penderitaan psikologis sang ibu. Dalam draft cerita yang diyakini hilang tersebut, adegan terakhir konon memperlihatkan sang ibu berbisik lirih sambil memeluk buku gambarnya di ruangan yang sunyi. Ia meneteskan air mata pekat dan berkata dengan suara bergetar yang menyayat hati, "Andai saja kamu masih hidup, pasti kita akan sangat bahagia." Kalimat ini diyakini sebagai penutup sejati dari serial ini sebelum akhirnya dibatalkan dan disembunyikan oleh pihak penerbit karena dianggap terlalu gelap, terlalu depresif, dan berisiko menghancurkan mental jutaan anak-anak. Banyak penggemar fanatik yang mulai mencari bukti tersembunyi di dalam serial animasinya. Mereka mengklaim bahwa jika kita memperhatikan dengan saksama beberapa episode klasik, ada momen-momen ganjil di mana suasana tiba-tiba menjadi melankolis tanpa alasan. Tatapan sang ibu kadang-kadang terlihat kosong dan mati selama sepersekian detik, seolah-olah ia sedang ditarik kembali ke dunia nyata yang kejam
Ada pula teori yang menyoroti betapa seringnya sang anak diperlihatkan menyelamatkan orang lain dari bahaya, seakan menjadi proyeksi bawah sadar rasa bersalah sang ibu